Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Kali ini hadir kembali Dr. Sawit di acara Bincang Sawit. Kali ini yang kita bahas masih mengenai budidaya kelapa sawit berkaitan dengan pengendalian gulma. Tentunya salah satu gulma yang sulit dikendalikan adalah pakis-pakisan atau gulma pakis. Ya, memang kalau sejarahnya zaman dulu pengendalian menggunakan herbisida itu ada herbisida yang golongan jenis paraquat, namanya aja paraquat, itu kuat mengendalikan. Tetapi seiring dengan berjalannya RSPO, ISPO ini kan mau dikurangi penggunaannya. Oleh karena itu untuk menjawab solusi itu perlu kita datangkan praktisi herbisida, yaitu apakah memang ada penggantinya untuk pengendalian pakis-pakisan ini sesuai dengan konteks itu tadi, pengendalian yang ramah lingkungan, yang sesuai dengan ISPO, RSPO, dan lain sebagainya. Seperti biasa tamu kita Pak Aminuddin Taiban dari Nufarm Indonesia. Oke Pak Amin, silahkan jelaskan itu tadi pengendalian pakisan ya, dengan mengurangi herbisida paraquat. Silakan Pak Amin. Baik, terima kasih Pak Agus. Memang saat ini kita punya tantangan di perkebunan, entah itu di kelapa sawit atau perkebunan yang lain, tentang gulma pakis-pakisan, baik itu pakis kawat, pakis udang, ataupun pakis resam yang sering ditemui di perkebunan. Nah, tantangannya selain banyaknya pakis yang ada di perkebunan dan mengganggu pertumbuhan tanaman pokok, juga karena di ISPO dan RSPO membatasi pemakaian paraquat di perkebunan. Sementara di perkebunan masih banyak ditemukan pemakaian paraquat, dan alasan yang disampaikan oleh teman-teman perkebunan adalah belum adanya solusi pengganti paraquat. Nah, kami melakukan beberapa pengujian dengan beberapa pilihan herbisida di banyak tempat di Indonesia, dan saat ini kami memberikan dua solusi pengendalian pakis dengan menggunakan herbisida non paraquat. Nah, solusi yang kami tawarkan ini satu, sesuai dengan prinsip ISPO atau RSPO, tidak menggunakan paraquat. Kemudian yang kedua, dari sisi biaya per hektar per tahun lebih murah dibandingkan dengan kebiasaan petani yang menggunakan campuran paraquat dan metilmetsulfuron. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi risiko terpapar herbisida berbahaya di perkebunan. Kita tahu bahwa paraquat memiliki tingkat risiko tinggi dibandingkan dengan non paraquat. Oleh karena itu, solusi yang kami berikan ini memiliki kelebihan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, solusi yang pertama adalah menggunakan campuran dua bahan aktif, yaitu metilmetsulfuron dan triklopir. Nah, kami menggunakan metafuron 20 WP dicampur dengan Starlon 665 EC, di mana menggunakan metafuron per 15 liter air, satu tangki sebanyak 5 gram per 15 liter air tadi, ditambah dengan Starlon 30 mili per 15 liter. Jadi 5 gram metafuron ditambah dengan 30 mili Starlon dimasukkan ke dalam tangki 15 liter, kemudian ditambahkan dengan surfaktan. Nah, kami mencoba saat itu menggunakan surfaktannya adalah Marvel sebanyak 3 mili Marvel per 15 liter air. Nah, setelah diaplikasikan, penyemprotannya dilakukan secara merata dengan volume
semprot kalau blanket adalah 500 liter per hektar. Ya, kalau spot sekitar 100 liter air per hektar. Spot untuk di area pasar pikul ataupun di di area jalan panen, itu disemprot segitu saja sekitar 100 liter air per hektar. Nah, aplikasinya pada saat aplikasi untuk tanaman sawit yang masih TBM itu hanya disemprot di area jalan panen saja, di pasar pikul saja. Jangan sampai menyemprot di area piringan. Kenapa? Karena kalau sawit yang masih TBM, herbisida sistemik akan berdampak negatif terhadap tanaman pokok. Oleh karena itu, gunakan resep tadi pada pasar pikul saja dengan volume semprot sekitar 200 liter air per hektar atau sekitar 7 tangki per hektar. Nah, resep pertama yang tadi itu. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi tunggal, hanya menggunakan metil metsulfuron saja. Nah, karena menggunakan satu jenis bahan aktif sehingga konsentrasinya atau dosisnya pasti akan lebih tinggi, yaitu 25 gram metafuron WP per tangki 15 liter air ditambah dengan 5 mili surfaktan. Nah, kami kemarin menggunakan merek Fastik. Jadi 5 mili Fastik per tangki ditambah dengan 25 gram metafuron 20 WP per tangki. Dan hasilnya setelah 30 hari, jadi pada saat tanaman disemprot setelah 30 hari, pakis yang ada di perkebunan itu sudah mulai kering, dan kering ini sampai kami amati sampai 90 hari setelah aplikasi, ternyata belum terjadi pertumbuhan baru gulma pakis tadi, jadi masih bersih situasi di perkebunan yang bersangkutan. Dan keanalisa kami, dengan tuntasnya pakis tadi setelah kami periksa sampai ke akarnya, ternyata di akar pakis itu juga kering. Nah, dengan cara ini diharapkan pakis itu bisa mati sampai ke akarnya. Satu itu, yang kedua, pertumbuhan baru tidak terjadi pada pakis yang sudah lama tadi, yang sudah mati tadi, dan kemungkinan muncul jika ada bibit atau benih pakis yang tidak terkena aplikasi. Dan harapannya nanti muncul pakis-pakis baru yang populasinya sedikit, sehingga aplikasi berikutnya itu tidak menggunakan banyak sekali herbisida lagi seperti pengalaman pekebun selama ini. Nah, saya pikir itu tipsnya. Jadi yang pertama tadi menggunakan campuran 5 gram metafuron 20 WP ditambah 30 mili Starlon ditambah dengan 3 mili surfaktan merek Marvel per 15 liter air. Yang kedua adalah menggunakan 25 gram metafuron 20 WP ditambah 5 mili surfaktan merek Fastik per 15 liter air. Nah, apa yang dapat Bapak rasakan adalah yang pertama, pakisnya setelah 30 hari itu sudah kering dan tuntas. Kemudian yang kedua, sisi biayanya per hektar per tahun itu lebih murah. Kenapa? Karena hanya menggunakan 2 kali aplikasi per tahun. Ini kalau kita bandingkan dengan kebiasaan pekebun menggunakan metil metsulfuron ditambah dengan paraquat. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah risiko keracunan herbisida berbahaya itu bisa dihindari. Nah, demikian Pak Agus, itu yang kami dapatkan dari beberapa pengujian yang sudah kami lakukan. Oh, iya. Terima kasih Pak Amin. Pak Amin, itu tadi metil metsulfuronnya, kemudian itu mereknya apa ya? Punyanya Nufam Indonesia semua ya? Iya, itu kita pakai punya Nufam Indonesia. Oh ya, yang tadi apa namanya? Meuron. Metafuron 20 WP. Metafuron 20 WP sama Starlon tadi kan? Iya, betul. Itu Starlon itu apa? Triklopir? Starlon itu bahannya triklopir. Ya, Pak, berarti kan
ini aja untuk memastikan aja tadi kan solusinya kan ada yang campuran, yang metilmercaptan sama trikopir, dan ada yang tunggal tadi kan yang betul. Nah, jadi yang penting ini pertanyaan kami inilah mewakili petani atau pekebun Pak Amin. Ya. Itu biayanya jadi lebih murah apa lebih mahal? Kalau kita berhitung biaya ya, biaya ini berhitung berapa rupiah yang dikeluarkan per hektar per tahun. Ya. Itu jatuhnya lebih murah di atas 30% dibandingkan dengan menggunakan campuran metilmercaptan dan paraquat. Kenapa? Karena satu, kita cuma 2 kali aplikasi per tahun. Sementara campuran metil dengan paraquat itu menggunakan 5-6 kali per tahun. Satu itu. Yang kedua, dosis yang digunakan juga tidak terlalu tinggi dan harganya juga lebih hemat sehingga biaya yang dikeluarkan per tahun secara keseluruhan itu lebih murah 30-50% per hektar per tahun. Oh ya, udah yang penting kan itu terakhirnya kan efektif dan efisien. Efisien artinya kan murah kan begitu. Apapun ceritanya pasti itu. Ya. Efektif, murah dan lebih aman tadi itu. Lebih aman. Nah, itulah yang kami cari kami dapatkan sehingga kami berani untuk berbagi dengan teman-teman di perkebunan ataupun petani di kelapa sawit. Oke Pak Amin, jadi sudah jelas apanya tadi mengendalikan kurma ya tanpa paraquat pun bisa juga, lebih murah lagi, aman lagi kan gitu. Betul, ini solusi yang bagus sekali sebenarnya untuk praktisi kelapa sawit. Aminnya. Ya. Oke loh Pak Amin, nampaknya sudah jelas kuliah 8 menit kita kok bukan kuliah bagi-bagi 8 menit kita. Iya. Nanti kita sambung lagi dengan berbagai permasalahan dan tips dalam budidaya kelapa sawit khususnya. Terima kasih Pak Amin, sukses selalu dan nanti jangan bosan-bosannya berbagi ilmu dengan kita. Terima kasih Pak Agus. Ya.